Liputan 6. Jakarta. Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan isu penting perlu segera diatasi. Perbedaan besar dalam pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya antara kelompok masyarakat bisa menciptakan ketidakadilan sosial yang berisiko mengganggu stabilitas nasional yang bisa menghambat pertumbuhan kesejahteraan ekonomi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, mencari solusi yang efektif harusnya menjadi prioritas utama kita semua. Data statistik terbaru tentang koefisien Gini Indonesia yang masih tinggi, mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik adalah 0,375 per Maret tahun 2025, dan angka koefisien Gini secara nasional cenderung stagnan di kisaran 0,38 sampai 0,39 selama 5 tahun terakhir 2021 sampai 2025, di mana indikator angka ketimpangan yang baik adalah bila koefisien Gini di bawah 0,3. Kesenjangan ekonomi bukan hanya tentang perbedaan pendapatan antara kaya dan miskin, tetapi juga mencakup beberapa dimensi meliputi ketimpangan pendapatan, distribusi pendapatan yang tidak merata, ketimpangan kekayaan, perbedaan kepemilikan aset, kesenjangan digital, akses teknologi yang tidak merata, dan kesenjangan wilayah, perbedaan kondisi ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Secara umum, faktor penyebab kesenjangan ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor alamiah dan faktor non-alamiah. Faktor alamiah: perbedaan kualitas sumber daya manusia antara berbagai daerah di Indonesia karena kesenjangan terhadap akses pendidikan menjadi salah satu faktor alamiah. Kondisi geografis juga berperan penting. Daerah terpencil seringkali tertinggal karena keterbatasan akses. Distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam yang tidak merata juga penyebabnya, di mana ternyata daerah yang kaya akan sumber daya alam belum tentu memiliki kesejahteraan yang tinggi jika pengelolaannya tidak adil. Faktor non-alamiah: prioritas pembangunan termaksud akses pendidikan dan kesehatan yang terpusat di daerah tertentu menyebabkan kesenjangan. Pengaruh globalisasi dan digitalisasi perdagangan terhadap ekonomi lokal juga sangat penting, di mana ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat tertentu yang melek peluang globalisasi dan digitalisasi, tetapi di sisi lain juga dapat gangguan terhadap ekonomi lokal. Kesenjangan ekonomi memiliki dampak negatif yang luas, baik terhadap perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat, yaitu, dampak ekonomi rendahnya daya beli masyarakat kelas bawah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kesenjangan ekonomi juga menyebabkan ketergantungan pada bantuan sosial, di mana hal ini tidak menyelesaikan akar permasalahan dan malah menciptakan beban fiskal negara yang hanya memperburuk keadaan, seperti hanya memberikan ikan dan bukan alat pancing. Dampak sosial: kesenjangan ekonomi menyebabkan meningkatnya stratifikasi sosial, yang kaya dan miskin, dan sering membuat tantangan berat bagi individu untuk meningkatkan status sosial ekonomi mereka, menciptakan siklus kemiskinan antar generasi. Bila kondisi kesenjangan ini dibiarkan tanpa pemecahan yang berdampak, maka hal ini bisa mengarah ke peningkatan kriminalitas dan ketegangan antar kelompok masyarakat yang menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi semuanya. Rekomendasi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi: pendekatan kebijakan yang menjangkau semua lapisan masyarakat yang berpendapatan rendah dan lansia. Perancangan dan implementasi kebijakan yang transparan, konsisten, terkoordinasi dan berkelanjutan. Peran serta masyarakat juga penting untuk mendukung program pemerintah. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.